pelaksanaan kinerja kepala sekolah di PMM Bapak Ibu sudah dimulai pada bulan April hingga Juni 2024. Maka Bapak Ibu siapkan untuk dipandu di PMM. Nah, ini langsung dari laman PMM, informasi terbaru Bapak Ibu bahwa pelaksanaan kinerja kepala sekolah di PMM sudah dimulai. Nah, persoalannya Bapak Ibu sudah sampai pada step apa, di mana? Maka silakan Bapak Ibu masuk ke PMM-nya atau di laman guru.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu sekalian, khususnya kepala sekolah, ada beberapa informasi bahwa dari beberapa kepala sekolah masih 0%. Artinya untuk pelaksanaan kinerja kepala sekolah belum memulai. Nah, sebenarnya sudah dimulai pada bulan April hingga Juni 2024. Nah, di slide presentasi ini Bapak Ibu silakan bisa diunduh. Di bawah deskripsi judul ini ada satu link Bapak Ibu menuju ke PMM ini untuk mengunduh pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Nah, mungkin beberapa kepala sekolah bertanya-tanya tentang kinerja apa yang akan diobservasi, siapa yang terlibat, kemudian seperti apa tahapannya. Nah, di sini sudah dirangkum dalam slide presentasi ini, jangan khawatir. Ini adalah rangkuman informasi yang dapat membantu pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa, silahkan lakukan pelaksanaan kinerja sesuai dengan kemampuan. Periode pelaksanaan kinerja kepala sekolah ini dimulai bulan April hingga Juni 2024. Kepala sekolah dapat menyusun agenda pelaksanaan dengan leluasa sesuai situasi yang ada di setiap sekolah atau satuan pendidikan. Kinerja apa yang akan diobservasi kepala sekolah? Kepala sekolah dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan target perilaku. Misalnya rapat dengan guru, pertemuan dengan orang tua murid, dan lain sebagainya. Silakan bisa dicek di PMM-nya, Bapak Ibu memilih target perilaku. Kemudian kepala sekolah juga akan berkolaborasi dengan pihak dalam pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu kepala sekolah nanti akan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian pengawas sekolah yang membawahi beberapa kepala sekolah. Sedangkan tahapan pelaksanaan untuk kinerja bagi kepala sekolah sebagai pegawai, yang pertama ini ada persiapan observasi. Pada persiapan observasi, Bapak Ibu kepala sekolah memilih target perilaku. Tujuannya apa? Untuk menentukan memenuhi target perilaku dan menentukan jadwal observasi dengan pengawas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, observasi praktik kinerja. Bapak Ibu kepala sekolah melaksanakan tugas yang diobservasi secara langsung oleh pengawas, ya. Kemudian ada diskusi tindak lanjut. Waktu Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas silahkan berdiskusi tentang apa saja, kemudian diperbaiki berdasarkan catatan hasil observasi. Barulah upaya tindak lanjut saat Bapak Ibu melaksanakan upaya yang sudah didiskusikan dengan atasan sebelumnya. Upaya ini dapat dilakukan di dalam dan di luar PMM. Silahkan fleksibel. Kemudian selanjutnya ada refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Gunakan kesempatan ini untuk mempelajari lagi sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai dan apa saja hal yang dapat diperbaiki pada semester ke depan dengan kepala sekolah. Sebagai catatan bahwa apabila kepala dinas belum membentuk tim kerja atau menerbitkan SK yang diunggah ke Simtendik, kepala sekolah hanya dapat mengisi dokumen persiapan observasi sebagai draft saja, serta mengunggah bukti dukung pengembangan kompetensi sudah bisa dimulai. Beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu yang sering muncul bagi kepala sekolah dalam rangka pelaksanaan kinerja ini. Misalnya, apakah PLT kepala sekolah bisa melakukan pelaksanaan kinerja? Kemudian apakah PLT tetap bisa melakukan pelaksanaan kinerja setelah melakukan konfirmasi data? Untuk video konfirmasi data, silakan Bapak Ibu tonton di video-video sebelumnya.
Kemudian kepala sekolah mengajukan perencanaan kinerja. Apa yang akan dilakukan tim kerja atau penilai? Tim kerja akan mendampingi kepala sekolah melakukan pemantauan dan pembinaan kerja melalui observasi praktik kinerja. Ada pertanyaan lagi, apa yang akan dilakukan pejabat penilai kinerja? Pejabat penilai kinerja ini memantau tim kerja dalam memantau dan membina kinerja kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, Bapak Ibu bisa menuju ke Linktree pengelolaan kinerja KS untuk informasi-informasi lebih lengkap lagi. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa, Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan, akses melalui PMM di pusat bantuan silakan, atau telepon pusat bantuan, di situ hubungi nomor 177. Atau Bapak Ibu guru kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah bisa kirim email ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Sehingga nanti Bapak Ibu kepala sekolah akan mendapatkan jawaban yang jelas tentang apa yang harus dilakukan pada pengelolaan kinerja itu. Pak Guru Pedia kira demikian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini semakin menyajikan informasi-informasi terbaru tentang pendidikan, literasi, dan pegawaian keguruan. Sehingga Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terbaru, terhangat, dan terupdate, dan bisa langsung segera bertindak untuk aplikasi atau implementasi. Pak Guru ucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu, sehat-sehat selalu, terus berkembang dengan mutu. Demikian dari Pak Guru Pedia, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.